Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Emilia Rani, Putri Pratiwi, Adelia Hidayah Nisa, Alfonsus Mario Fernando, Silvana Agatha Rosita Siregar, dan yang terakhir Melania Aulia Lubis. Sebelumnya saya akan memberitahu judul tugas besar fisika dasar kami yaitu tentang hukum Bernoulli cerobong asap. Oke, next materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Cerobong asap yang merupakan suatu elemen bangunan berbentuk bulat atau persegi untuk mengalirkan udara, gas, asap pada bangunan yang berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas gas buang atau asap yang dihasilkan dari kompor, boiler, tungku, atau bahkan perapian keluar menuju atmosfer. Cerobong asap sendiri adalah untuk menarik keluar udara dari proses pembakaran serta menguraikan polutan yang terkandung dalam gas buang menuju wilayah yang lebih luas. Prinsip Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782 di awal abad ke-18. Pada intinya, prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan fluida tinggi, tekanan rendah, dan di mana kecepatan rendah, tekanan tinggi. Dari prinsip tersebut dapat dijelaskan bahwa proses naiknya asap dalam cerobong diawali karena kondisi asap itu sendiri. Asap yang dihasilkan oleh pabrik memiliki suhu yang panas, artinya lebih tinggi dari suhu udara yang berada di sekitar atau di atas cerobong asap. Karena tingginya suhu ini mengakibatkan massa udara kecil sehingga bergerak ke atas. Berdasarkan diameter dan tingginya, cerobong pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu cerobong besar dan cerobong kecil. Cerobong kecil dengan diameter 0,3 sampai 1,0 meter dan ketinggiannya kurang dari 50 meter. Biasanya terbuat dari plat logam atau metal. Yang kedua itu ada cerobong besar dengan diameter 1,0 sampai dengan 1,2 meter dan ketinggiannya lebih dari 50 meter. Biasanya terbuat dari konstruksi beton dan lapisan logam atau metal serta batu tahan api. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang sebuah cerobong adalah yang pertama adalah tinggi cerobong. Tinggi sebuah cerobong dapat saja lebih dari 250 meter. Namun, harus memperhatikan atau mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, keselamatan penerbangan, serta ketahanan tanah. Untuk mencapai tujuan agar cerobong dapat mengendalikan polutan di sekitar industri, maka disarankan tinggi cerobong minimal 2,5 kali gedung-gedung di sekitar industri tersebut dengan tetap memperhatikan arah angin. Yang kedua ada diameter cerobong. Diameter cerobong harus banyak mempertimbangkan kapasitas cerobong yang berkaitan dengan faktor-faktor kecepatan ekonomis gas buang serta gaya-gaya yang bekerja terhadapnya. Yang ketiga ada isapan atau tarikan. Isapan atau tarikan oleh cerobong terhadap udara atau gas yang akan dibuang keluar. Isapan ini sangat berhubungan dengan ketinggian cerobong dan densitas rata-rata gas yang akan dibuang keluar. Oh yeah, take a number. I was lightning before the thunder. Gas buangan atau asap yang dihasilkan oleh cerobong asap baik dari hasil pembuangan rumah tangga maupun industri mengandung sejumlah zat kimia berupa senyawa nitrogen dioksida atau NO2 dan nitrogen oksida atau NO. Asap yang dihasilkan inilah selain menimbulkan polusi udara juga dapat menimbulkan hujan asam, mengakibatkan batuk-batuk, mata pedih, dan juga bisa sangat merugikan manusia seperti menyebabkan penyakit kanker paru-paru, asma, ispa, katarak, jantung, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan bahkan sampai mempengaruhi kemampuan otak anak. Selain itu, juga dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Saran untuk pengembangan alat cerobong asap, yaitu bentuk cerobong asap sebaiknya memiliki model seperti antena yang dapat ditarik.
perlu ditambahkan indikator untuk mengatasi suhu di dalam proses pengasapan. Sebaiknya cerobong dipasang alat pengendali emisi berupa gas detektor serta menggunakan bahan bakar yang memiliki kalori tinggi supaya emisi yang dikeluarkan semakin rendah.